Shalom bagi setiap saudara dan saya yang menyaksikan Kerinduanku, segmen yang menampilkan firman Allah yang membuat saudara dan saya makin dekat kepada Tuhan. Kerinduan kami agar melalui renungan singkat ini saudara makin mengasihi Tuhan dan makin mencintai Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur karena kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Kami mau siapkan hati kami sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai dia untuk menjadi saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Berkati juga jemaat-Mu agar mereka dapat mendengar firman Tuhan, diperlengkapi dan dipersiapkan Allah untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sepanjang hari ini setiap kami semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Kita akan membahas bagian yang kedua dari The Seven Words of Christmas, atau 7 kalimat yang mewakili tentang Natal. Saya percaya mungkin ada the 10 word, mungkin ada the 100 word dan sebagainya. Tapi saya memilih 7 kalimat yang mewakili Natal. Minggu lalu atau kemarin episode sebelumnya kita membahas mengenai salvation. Bagaimana Natal, ketika kita bicara mengenai Natal, kita mengingat tentang keselamatan. Yang kedua, ketika kita bicara mengenai Natal, kita akan mengingat mengenai favor atau kemurahan Tuhan. Bukan hanya engkau diselamatkan, tapi kemurahannya disediakan bagi saudara. Dasar firman Tuhan, mari sama-sama keluarkan Alkitab saudara. Injil Lukas 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-30. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30 sama-sama kita baca sekali lagi. 1, 2, 3. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ganti kalimat Maria dengan nama saudara. Apapun keadaan saudara, bilang, "Jangan takut, hai Gideon, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Dari satu perikop ini, kata karunia ditulis secara 2 kali. Kalau saudara mempelajari Alkitab secara teologia, saudara akan mengetahui kalau sebuah kalimat diulang lebih dari 1 kali, artinya sang penulis atau Dr. Lukas hendak memberikan sebuah penekanan, hendak memberikan sebuah pengertian bahwa ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan. Di dalam ayatnya yang ke-28, malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Garisi dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Di ayat yang ke-30 kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ketika kita mengingat mengenai Natal, kita mengingat bukan hanya salvation for humans, salvation for us, tapi kita mengingat mengenai favor, kemurahan Allah. Apa sih kemurahan? Kemurahan adalah sesuatu yang kita tidak layak untuk terima, tapi diberikan kepada kita. Kemurahan adalah sesuatu yang kita tidak layak untuk nikmati, tidak layak untuk kita ambil, tidak pantas untuk kita miliki. Tetapi karena Allah mengasihi saudara, sehingga ia melayakimu, dia memantaskan engkau, bahkan dia yang membuka jalan bagimu. Sama seperti saya tahu kok ada banyak berkat Tuhan bukan karena saya baik, tapi karena Tuhan baik. Ada banyak promosi yang Tuhan kasih sama saya bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan saya hebat. Saya tahu kok ada banyak terobosan-terobosan dalam hidup saya bukan karena saya yang menerobosnya, tapi karena Tuhan yang menerobosnya. Oleh karena itu Natal ini percaya, Pak Pendeta, pencapaian saya masih jauh dari kata target saya. Pak Pendeta, Natal ini rasa-rasanya saya akan minus. Jangan buru-buru bilang Natal ini akan buruk. Jangan buru-buru kasih judul ketika Tuhan belum memberikan judul. Jangan buru-buru kasih titik ketika Tuhan masih kasih koma. Percaya ada favornya Tuhan. Ada kemurahannya Tuhan.
ada kebaikannya Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, satu titik kebaikan Tuhan dapat mengubah seluruh kehidupan saudara. Satu titik intervensi dari Tuhan dapat mengubah kehidupan saudara. Bahkan satu titik kairosnya Tuhan atau kemurahannya Tuhan atau waktunya Tuhan dalam hidupmu, dalam keluargamu, dalam seluruh aspek kehidupanmu akan dapat mengubah seluruh kehidupan saudara. Oleh karena itu, percaya kemurahan Allah mengikuti saudara. Percaya kasih setia Allah melimpah dalam hidup saudara. Renungkan kata favor ini. Renungkan kata kemurahan ini. Devoted dalam perkataan ini. Sebelum kau keluar ke rumah, minta sama Tuhan. Kemurahanmu mengikutiku. Minta sama Tuhan, kebaikanmu mengikutku. Minta sama Tuhan, aku butuh kemurahanmu. Aku butuh kasihmu. Maka saya percaya, benang yang kusut dalam hidupmu, keadaan yang rusak dalam hidupmu, keadaan yang buruk dalam hidupmu, ekonomimu yang hancur, kemurahan Allah akan mengubah itu semua. Doa saya agar hari ini kau melihat kemurahan Allah dalam hidup saudara. Doa saya agar Natal ini kemurahannya dinyatakan bagi setiap kita. Tulis komentar di bawah sini, kemurahan apa yang saudara terima dari Tuhan. Like, komen, dan demi kebaikan bagi setiap orang yang kita kenal, bagikan kabar baik ini. Bilang sama mereka, ada kabar baik buat kamu. Kemurahan Allah, favornya Allah melimpah atas setiap kita. Saya mengasihi saudara, tapi lebih dari segalanya, yang punya surga, grace in love with you and with you. Bye-bye.